Pemirsa, Presiden Prancis Emmanuel Macron memerintahkan kapal induk bertenaga nuklir Charles de Gaulle untuk berlayar ke Mediterania menyusul memanasnya situasi di Timur Tengah. Informasi ini sudah kami rangkum bersama 8 berita lainnya dalam Top of the Top. Banjir lahar dingin Gunung Merapi menerjang aliran Sungai Menowo, Magelang, Jawa Tengah. Dalam video, terlihat sejumlah pekerja tambang berusaha menyelamatkan diri dengan bertahan di atas alat berat yang mulai hanyut terbawa arus material. Berdasarkan data terbaru, satu orang helper alat berat bernama Iwan ditemukan tewas, sementara 4 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menetapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafik sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa serta jasa tenaga kerja bantu atau outsourcing. KPK menduga terdapat pengaturan proyek di sejumlah dinas untuk memenangkan vendor tertentu, termasuk pengadaan outsourcing. Fadia kini dijebloskan ke tahanan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Satgas Operasi Damai Karstens 2026 mendeteksi aktivitas teror di wilayah Yahukimo, Papua Pegunungan oleh 2 kelompok, yaitu KKB dan kelompok kriminal politik. Pergerakan mereka telah terdeteksi sering melakukan propaganda lewat media sosial. Untuk mempersempit ruang gerak mereka, pengejaran terhadap pelaku kriminal bersenjata di wilayah Yahukimo terus dikejarkan. Sebanyak 13 jemaah umroh asal Ponorogo, Jawa Timur tertahan di Jeddah dan belum kembali ke tanah air akibat konflik yang terjadi di Timur Tengah. Dari jumlah tersebut, 13 diantaranya sudah selesai dan menunggu kepulangan ke tanah air. Namun kondisi eskalasi yang meningkat di Timur Tengah memaksa para jemaah tetap tinggal di Tanah Suci. Setelah bertahan 3 hari, jemaah sudah dapat dipulangkan melalui Bandara Sri Begawan, Brunei Darussalam. Menteri Luar Negeri Sugiono tengah mematangkan rencana evakuasi bagi 15 warga negara Indonesia di Teheran, Iran yang telah mengajukan permohonan pemulangan di tengah kondisi ruang udara yang masih tertutup. Para WNI tersebut akan diarahkan melalui jalur darat menuju Baku, Azerbaijan dengan waktu tempuh 10 jam. Pemerintah menegaskan komitmen untuk memfasilitasi setiap WNI yang ingin pulang, meskipun hingga saat ini belum ada permohonan evakuasi dari WNI yang berada di Qatar, Uni Emirat Arab maupun Bahrain. Memasuki hari kelima pasca serangan Israel Amerika Serikat ke Iran, sejumlah ledakan kembali terdengar di Teheran, ibu kota Iran pada Rabu waktu setempat. Televisi pemerintah Iran melaporkan adanya ledakan di sejumlah titik di Teheran. Sementara itu, pihak rezim Zionis Israel menyatakan sistem pertahanan udaranya diaktifkan menyusul masuknya tembakan rudal dari Iran. Presiden Prancis Emmanuel Macron memerintahkan kapal induk bertenaga nuklir Charles de Gaulle untuk berlayar ke Mediterania menyusul memanasnya situasi di Timur Tengah. Mengirimkan kapal induk ke Timur Tengah untuk melindungi warga negaranya. Kapal tersebut diperkirakan membutuhkan waktu 10 hari dengan membawa 20 jet Rafale dan 2 pesawat radar Hawkeye. Menurut Macron, pengerahan kapal induk ini untuk mencegah serangan pesawat nirawak ke pangkalan udara Inggris di Siprus. Gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat di Riyadh, Arab Saudi dihantam oleh serangan drone. Dari video amatir, tampak kebakaran besar terjadi usai serangan drone tersebut. Kementerian Pertahanan Arab Saudi mengumumkan bahwa kedubes AS di Riyadh dihantam dengan 2 drone. Masih belum jelas siapa yang melancarkan serangan drone, namun hingga kini kerajaan Saudi tidak menyalahkan Iran. Bentrokan terjadi antara pasukan keamanan dengan demonstran yang berunjuk rasa di sekitar zona hijau di pusat kota Baghdad, Irak. Berita gugurnya pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei akibat serangan militer AS dan Israel memicu protes di Irak. Para demonstran berbondong-bondong ke gerbang zona hijau dan berupaya menyerbu gedung kedubes AS. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.